Pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari Kamis kemarin, Bapak Heski sudah dilantik menjadi pendeta pemula dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Nanti kalau saudara turun ke bawah sebagai ucapan syukur Bapak Heski yang sudah dilantik, saudara mendapat berkat ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Nah, dengan tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja teruskan firman Allah minggu kemarin ya. Saya tidak akan mengulangi lagi karena kita sudah mengerti runtutannya firman Tuhan. Saya langsung aja masuk di dalam satu pertanyaan, mengapa Yesus melayani 3,5 tahun? Ini satu pertanyaan yang saya gumuli, ya, yang saya terus renung-renungkan. Kenapa ketika Yesus berinkarnasi, setelah dia berinkarnasi menjelma menjadi manusia, lalu Yesus terjun dalam pelayanan, kok pelayanannya itu cuma 3,5 tahun? Waktu yang singkat di mana dipakai oleh Yesus untuk Yesus mengajar orang banyak. Yesus membuat mujizat di mana Yesus menyembuhkan banyak orang yang datang kepada dia untuk meminta satu kesembuhan. Yesus pun seorang yang rendah hati. Dia menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun dia Yesus, tetapi dia tidak memandang keilahiannya, dia menjadi sama dengan manusia. Dan dia memiliki hati yang rendah di mana dia mau melayani murid-muridnya. Nah saudaraku, kalau pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, sekali lagi ini bukan waktu yang panjang, ya, waktu yang relatif singkat sekali. Nah kalau kita bandingkan atau kalau saya bandingkan atau mungkin saudara bandingkan dengan saudara sendiri yang sudah terjun lama di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya jelas lama saudara, berapa puluh tahun saudara sudah melayani Tuhan. Atau mungkin saya sejak lulus sekolah Alkitab 1988 sampai 2026 sudah berapa tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Sampai saya ditinggal pergi duluan ya oleh almarhum. Dan saya puji Tuhan sekarang sudah ada yang meneruskan. Dan sudah resmi diangkat menjadi Bapak Pendeta, walaupun statusnya masih pembantu, tapi sama, saya sama dia itu sama. Saya sama saudara juga sama sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Nah kalau saya bandingkan dengan waktu saya pertama masuk sekolah Alkitab, sudah, kalau saya hitung itu sudah 38 tahun saya ada di dalam pekerjaan Tuhan. Nah ketika saya terus bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa ya Yesus ini melayani kok dalam waktu yang sangat singkat sekali? Karena yang pasti, yang saya temukan itu saya tulis di situ. Karena yang pasti Yesus adalah untuk menggenapi nubuatan serta misi penebusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah ini jawabannya.
Jadi pelayanan Yesus itu sebenarnya ndak bisa diukur dari berapa lamanya atau waktunya Yesus melayani, melainkan sebenarnya adalah satu hal, untuk menggenapi nubuatan yang ditulis di dalam Alkitab. Nah itu juga sudah ditulis di dalam Daniel 9 ayat yang ke-27. 27 tidak usah dibaca ya. Di mana di situ dikatakan Mesias akan dihentikan. Maksud dihentikan atau dihapuskan itu disalibkan. Dan ini merujuk kepada masa 3,5 tahun pelayanan Yesus sebelum Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Dan saudaraku, untuk mengerti lebih jelas ya, 3,5 tahun Yesus di dalam dia melayani pekerjaan Tuhan, Yesus ini bekerja secara intensif sekali. Ketika Yesus mengajar, dia pakai waktunya untuk terus mengajar berkhotbah seperti gambar itu dan terus melakukan banyak mujizat. Bahkan 3,5 tahun seperti tadi sudah saya katakan adalah masa yang memang sudah menjadi rencana Bapa di sorga. Ini terjadi bukan secara acak ya, atau bukan secara kebetulan, tetapi semua sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Nah Yesus sendiri dia pernah berkata di dalam Yohanes 7 ayat 8, kita baca ayat ini, enggak usah bangkit berdiri ya, kita enggak ada ayat emas. Yohanes 7 ayat yang ke-8. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Ketika seorang perempuan mengundang Yesus mengadakan perjamuan untuk melakukan sebuah mujizat. Tapi Yesus katakan, waktuku masih belum genap. Matius 26 ayat 18, tidak usah dibaca di situ dikatakan, waktuku sudah dekat. Jadi Yesus tidak hanya tahu bahwa hidupnya di bumi ini akan segera berakhir untuk mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus juga yang sudah merencanakan sedemikian rupa. Dan ini berarti bahwa 3,5 tahun bukanlah suatu kebetulan. Sekali lagi bukan suatu kebetulan, tetapi memang disengaja. Yesus berinkarnasi pun itu sudah disengaja, sudah direncanakan. Terlepas dari budaya orang Yahudi, orang yang mengajar di depan publik itu usianya harus mencapai 30 tahun, terlepas dari itu semua. Tetapi yang pasti bahwa Yesus harus menggenapi nubuat yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Injil Lukas 3, itu ayatnya ada di sini ya, enggak usah dibaca. Lukas 3 ayat yang ke-23. Disitulah Yesus memulai pekerjaan pelayanannya tepat pada usia 30 tahun. Nah memang dalam budaya orang Yahudi usia 30 tahun itu dianggap sebagai kedewasaan penuh. Dan ini merupakan usia minimal untuk memulai pelayanannya. Nah pada saat saya merenungkan lagi, saudaraku, tentang 3,5 tahun pelayanan Yesus yang ada di muka bumi ini. Lalu saya ini dibawa kepada sebuah peristiwa 3,5 tahun berikutnya. Jadi ternyata Yesus berinkarnasi menjadi manusia, tidak berhenti sampai 3,5 tahun Yesus melayani. Tapi saudaraku, pada saat saya mencari tahu kebenaran ini, pikiran saya dibawa kepada 3,5 tahun berikutnya. Jadi ada berapa saudaraku? Ada 2 kali
3,5 tahun. Walaupun ini sudah saya ngerti, ya, saya sudah paham, mungkin saudara juga sudah mengerti bahwa 3,5 tahun ini adalah berbicara tentang 3,5 tahun aniaya. Saya sudah mengerti banget. Tetapi pada waktu itu kenapa pikiran saya ini terus didorong? Ya, itu belum ditampilkan mestinya. Pikiran saya terus dibawa untuk melihat kepada 3,5 tahun terakhir, akhir zaman. Nah, saudaraku, kalau saudara coba tampilkan peta zamannya, ya. Saya tampilkan peta zaman ini bukan karena saya ini mau membahas seluruhnya. Kecil banget ya, nggak kelihatan. Itu tulisan saya kok nggak diganti. Mestinya pakai apa? Diketik gitu saudaraku ya, biar lebih jelas. Nggak kelihatan ya. Nah, saya tidak membahas semuanya karena saya tahu saudara juga sudah mengerti peta zaman ini, ya. Tapi saya tampilkan peta zaman ini untuk memudahkan saudara mempelajari. Saudara bisa tahu persis di mana letak 3,5 tahun, 2 kali 3,5 tahun. Kalau ada tulisan merah itu ya, pada zaman anak itu, ada garis ke bawah, itu 4 tahun keempat sebelum Masehi itu Yesus lahir. Lalu Yesus mulai melayani di awal. Coba kita hilangkan dulu, kita kembali kepada ayat tadi, ya. Nah, tampilkan tadi yang sudah ditampilkan. Nanti kita akan ulang lagi peta zaman itu ya. 3,5 tahun, tahun keempat sebelum Masehi Yesus lahir. Lalu Yesus masuk dalam pelayanan 3,5 tahun. Kalau saya tulis di situ lebih jelasnya ya. Awal 3,5 tahun pertama itu Yesus melayani sampai 3,5 tahun itu berakhir, lalu Yesus berhenti melayani. Karena apa Yesus berhenti? Ya kembali lagi untuk menggenapi nubuat yang sudah direncanakan oleh Bapa, yaitu Yesus harus mati di atas kayu salib. Lalu seterusnya awal 3 yang tadi itu yang saudara lihat, kalau kembali ke peta zaman tadi. Nah itu yang bagian kanan ya, ada 3,5 tahun aniaya. Setelah Yesus mati, tepat ada gambar salib itu, ya tepat ada gambar salib. Yesus tepat umur, ya betul. Sebelum Yesus melayani, Yesus dibaptis lebih dulu. Lalu dia melayani umur 30 tahun, lalu dia mati di salib. Dan kalau saudara lihat selanjutnya, 3 tahun selanjutnya, saya tulis di situ bahwa yang menggantikan Yesus melayani itu adalah akan berdiri seorang antikristus yang berkuasa. Jadi awal 3,5 tahun yang kedua itu adalah zaman antikristus. Dan akhir dari 3,5 tahun aniaya itu Yesus akan datang kembali, dan inilah yang disebut dengan kebangkitan yang pertama. Dan saya tidak menjelaskan lebih jauh, cuma saya ingin tahu untuk mempelajari, untuk mengerti saudara lebih jelas itu ya seperti ini yang saya dapatkan ketika saya merenungkan hal ini. Sudah ganti lagi. Nah saudaraku, jadi 2 kali 3,5 tahun itu sama dengan berapa saudaraku? 7
tahun. Dan ternyata nubuatan ini itu ada di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 24 sampai yang ke-27. Kalau saudara lihat ayat-ayat itu enggak usah dibaca ya. Kalau saudara lihat ayat itu, ayat ini adalah satu-satunya bagian dari perjanjian lama yang menyebut bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ini ayat satu-satunya yang ada di dalam perjanjian lama. Lalu selanjutnya, kalau saudara baca di dalam Kejadian 49 ya, ayat yang ke-10, di situ dikatakan sampai dia datang yang berhak atasnya. Itu artinya Silo. Jadi Yesus ini disebut dalam ayat ini bukan sebagai Mesias tetapi Silo. Sampai dia datang yang berhak atasnya, yaitu dia sebagai raja di atas segala raja yang disembah oleh bangsa-bangsa. Lalu dalam perjanjian lama juga di situ sudah saya tulis Yesaya 11 ayat yang ke-10. Yesus disebut sebagai pangkal Isai. Yesaya 23 ayat yang ke-5, Yesus disebut sebagai tunas adil. Lalu Yesaya 9 ayat 6, Yesus disebut sebagai Raja Damai. Dan sekali lagi ayat satu-satunya yang mengatakan Yesus disebut Mesias itu hanya ada dalam nubuatan kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-24. Nah saudaraku, dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat ada dua hal yang sangat kontras sekali di dalam kitab Daniel ini. Apa saudaraku? Saya tulis di situ hal yang kontras, yaitu 3,5 tahun pelayanan Yesus di bumi, lalu 3,5 tahun masa pemerintahan antikris. Ini sesuatu yang sangat kontras dan dinubuatkan jauh sebelum 3,5 tahun aniaya itu terjadi. Makanya saya tulis di situ 3,5 tahun pelayanan Yesus di bumi itu membawa keselamatan dan anugerah bagi setiap orang yang percaya. Dan 3,5 tahun masa pemerintahan antikris itu semua ditulis di dalam Wahyu 11 ayat 19. Membawa aniaya dan membawa aniaya atau masa kesusahan atau masa kesengsaraan besar. Kalau saudara lihat dalam eskatologi Kristen, kesengsaraan besar ini adalah satu periode yang disebutkan oleh Yesus dalam khotbahnya di Bukit Zaitun. Sebagai tanda yang nantinya akan terjadi di akhir zaman. Saudaraku, khotbah Yesus di Bukit Zaitun atau nubuat Bukit Zaitun itu ditulis di dalam Matius 24, pasal 25, Markus 13, Lukas 21. Nah khotbah ini seringkali dikenal sebagai wahyu kecil karena berisi peringatan Yesus kepada para murid-muridnya bahwa mereka akan menderita kesengsaraan dan penganiayaan sebelum kemenangan akhir dari kerajaan Allah itu mereka dapatkan. Kesengsaraan besar, aniaya besar. Di dalam Wahyu pasal 7 kita baca ayat ini. Wahyu pasal 7 ayat ke-14. Wahyu 7 ayat yang ke-14.
Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat itu menyebutkan ada kesengsaraan besar dalam 3,5 tahun aniaya. Kalau saya lihat kesengsaraan besar di dalam bahasa Yunani kuno, di situ ditulis tes tripseos tes megales. Ini digunakan untuk menunjukkan periode yang dibicarakan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 21 dan ayat 29. Di mana ayat ini dalam konteksnya ya menunjuk kepada penderitaan orang-orang yang didesak oleh pengepungan dan malah petaka perang. Itu Matius 24 dan 29. Lalu saya lihat lagi saudaraku, pengepungan di dalam bahasa Latin ditulis sedere yang artinya duduk. Ini adalah blokade militer terhadap sebuah kota atau benteng dengan maksud untuk menaklukkannya melalui perang. Atau ini sebuah serangan yang dilakukan atau yang dipersiapkan dengan begitu baik sekali. Saudaraku, di dalam Matius 24 dan 29 itu memberikan sebuah pengertian di mana kita nanti satu saat dikepung oleh satu keadaan yang membuat seseorang itu sangat menderita sekali. Kita dikepung oleh kesusahan-kesusahan, oleh kesukaran-kesukaran. Bahkan di dalam ayat 29 di situ dikatakan matahari itu gelap, bulan sudah tidak bercahaya lagi, bintang berjatuhan. Jadi betapa mengerikan sekali, saudaraku, pada saat pengepungan itu terjadi. Jadi ingat, inkarnasi Yesus ke dalam dunia untuk membawa damai. Membawa keselamatan yang besar yang sudah memberikan waktunya selama 3,5 tahun. Yesus melayani pekerjaan Allah. Yesus melayani murid-muridnya pada waktu itu dan sekarang pekerjaan Yesus dialihkan kepada saudara dan saya untuk melayani jiwa-jiwa. Untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Saudara lihat ketika Yesus melayani ya, mulai dari pagi, siang, sore, malam. Di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 24, enggak usah dibaca ya, sudah saya tulis di situ. Yesus ketika dia melayani karena kelelahan sampai-sampai dia harus tertidur di perahu. Waktu 3,5 tahun Yesus pakai sedemikian rupa tanpa berhenti. Karena kecapean Yesus tertidur di dalam perahu murid-muridnya. Bahkan Matius 21 ayat 28 juga. Yesus dalam dia melayani pekerjaan Tuhan sampai dia itu tidak mikir perutnya sendiri. Yesus merasa lapar. Atau ketika dalam pelayanan Yesus sampai enggak sempat untuk makan. Ketika itu Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Karena saking laparnya, dia lihat sebuah pohon ara. Mungkin ada
buah yang bisa dimakan. Di sela-sela waktu yang Yesus pakai, Yesus menyempatkan untuk mengisi perutnya. Ternyata pohon ara itu tidak ada buah. Ya sudah, mau apa lagi? Akhirnya pohon itu dikutuk oleh Tuhan. Saudaraku, dalam hal ini, kenapa Yesus sampai tidak memikirkan dirinya sendiri? Capek, sampai tidur di jalan. Sampai dia tidak sempat makan. Mungkin ada banyak ayat-ayat yang mendukung, saudaraku, bahwa Yesus itu tidak memperhatikan dirinya sendiri. Karena Yesus tahu 3,5 tahun, waktu yang singkat, waktu yang sangat pendek, dan inilah yang Yesus pakai semaksimal mungkin untuk mempersiapkan murid-muridnya pada saat itu. Karena Yesus tahu 3,5 tahun aniaya sudah di depan mata. Nah, saudaraku, perjalanan hidup kekristenan kita hari ini pun sama. Di mana kita akan menuju kepada 3,5 tahun berikutnya. Nah, kalau Yesus saja, ya, ketika saya merenungkan dari 2 ayat ini aja, seringkali dalam hidup kita ini, dalam melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan, aku capek, aku kesel Tuhan, aku lelah, aku belum makan Tuhan, aku terus melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Yesus saja enggak pernah sambat sama sekali. Karena Yesus tahu 3,5 tahun akhir sudah di depan mata. Demikian juga dalam hidup kita, 3,5 tahun terakhir sudah ada di depan mata. Mari, jangan lagi kita ini mengeluh, yang capek lah, wis Tuhan, pray dhisik ibadah Tuhan. Libur dulu doa Tuhan. Saya sudah lelah Tuhan. Diri saya masih perlu di-refresh lagi Tuhan. Jangan pernah berkata seperti ini. Perhatikan Yesus. Yesus selalu terjaga dari tidurnya. Yesus tidak pernah mengatakan kepada Bapak, aku kesel Bapak, enggak. Nah, ini menjadi pelajaran penting untuk saudara dan saya, kita yang sedang hidup di akhir zaman. Nah, saudaraku, seperti tadi sudah saya sebutkan di dalam Injil Matius, saat Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya, ya, dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa tanda kedatanganmu? Mungkin kita sudah tahu banyak akan hal ini, tetapi tidak ada salahnya. Selalu akan ada hal-hal baru kalau saudara mau mempelajari Injil Matius tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang dikatakan saudaraku di dalam Injil Matius 24 ayat 3 sampai 31 tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Saya tulis di situ, kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar perang. Saudaraku, dalam abad ke-20 sampai hari ini sudah terjadi begitu banyak perang-perang yang hebat. Sejak Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai tahun 1918 dan Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Dan hari ini banyak orang yang memprediksi bahwa akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Tahun 2026 sampai kapan perang itu terus terjadi? Tidak ada yang tahu. Saudara, pada tanggal 1 Maret minggu kemarin, kita ini kan lagi enak beribadah. Tahu-tahu di Timur Tengah terjadi perang. Secara mendadak.
Amerika Serikat dan sekutunya yaitu Israel, dia langsung menyerang Iran dan dalam waktu singkat sekali. Berapa detik itu? Mungkin 6 detik ya, dapat membunuh pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ali Khamenei, termasuk putri dan menantunya, serta cucunya. Ketika dia diserang, ya dibom, langsung meninggal dunia. Nah, perang antara antara Amerika dan Israel melawan Iran ini sudah mencapai titik kritis. 30 bom gabungan ya antara Amerika dan Israel menyerang Teheran. Saudaraku, Netanyahu, Perdana Menteri Israel, ya, Netanyahu ini dengan berapi-api dan dia mengatakan, kita akan menjalankan Operation Lions Drones atau operasi singa drone, yaitu auman singa bersama-sama join antara Amerika Serikat dan Israel. Dan dengan bangganya dia berkata, kita akan lakukan ini bersama-sama untuk menghancurkan Iran. Nah, saudaraku, ribuan warga Iran, kalau saya terus mengikuti beritanya, mereka semua telah menerima SMS misterius dari pengirim yang enggak dikenal. Ya, di tengah-tengah memanasnya hubungan Teheran dan Amerika Serikat beserta dengan sekutunya yaitu Israel. Negara Berlin ya memperingatkan warganya tentang resiko keamanan di Lebanon agar mereka segera pergi untuk meninggalkan Iran. Bahkan Australia, Jerman meminta keluarga diplomatnya untuk meninggalkan kedua negara itu. Karena situasi keamanan yang makin memburuk. Karena takut dengan penutupan bandara atau wilayah udara. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali ketika saya telepon anaknya Pak David ya, ada job di Pakistan. Dia sudah sampai di bandara mana itu? Qatar. Dan di situ terjadi satu ledakan. Dan secepat itu bosnya langsung memesankan tiket kembali untuk dia pulang ke Singapura. Saya telepon, kok enggak kamu lihat dulu, kok langsung berangkat? Sudah mak, enggak ada apa-apa. Tapi tahu-tahu sampai di sana terjadi serangan. Untung, ini ya bukan untung. Ya ini kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga dia bisa pulang kembali dengan kondisi selamat. Dan di banyak negara, saudaraku, hari-hari ini diminta untuk menyiapkan semua persediaan dan memasang aplikasi serangan rudal. Ada WNI yang bersiara di Israel, ya. Dia terhambat, enggak bisa pulang. Enggak tahu hari ini sudah pulang atau enggak. Lalu dia diwawancarai, gimana? Oh, mencekam sekali. Saya takut, ini pendeta saudaraku. Saya takut. Dan ketika bunyi sirene itu datang, gitu saudaraku. Langsung yang menjadi tour guide-nya itu menyuruh dia sembunyi di bawah bunker. Sehingga dia selamat. Tahu-tahu terjadi ledakan di atas bunker itu. Dan orang-orang yang bersiara di Timur Tengah, ya agama sebelah itu, mereka bingung. Pastilah mereka mengeluarkan ongkos yang lebih besar. Kalau dia punya uang, kalau tidak. Karena wilayah udara ditutup, jadi tidak bisa pulang.
dia masih bisa, dia masih tetap ada di sana. Saudaraku, keadaan dunia hari-hari ini itu sudah mulai mengancam, mendatangkan satu penderitaan kepada seluruh dunia. Dan kita lihat, saudaraku, konflik yang ada di Timur Tengah terhadap Iran. Perdana Menteri Netanyahu dia mengatakan, perang tanpa akhir. Perang tanpa akhir. Mungkin ini membutuhkan waktu, tapi tidak akan memakan waktu bertahun-tahun. Alasannya apa, saudaraku? Yang saya ikuti dalam berita itu, alasannya karena Iran mulai membangun situs-situs baru atau tempat-tempat yang baru, bunker bawah tanah yang dipakai oleh dia untuk membuat program rudal balistik atau situs senjata nuklir. Nah, masa depan Iran sebenarnya itu sudah ditulis di dalam Alkitab sejak ribuan tahun yang lalu. Saya dikirimi Ibu Via, Ibu Megawati juga kirim di grup Pelwap tentang masa depan Iran yang sebenarnya sudah ditulis di dalam Alkitab. Saudara tahu enggak ya, berbicara tentang Iran bukan dengan bicara tentang Iran bukan dengan nama modernnya ya sekarang ini Iran, tetapi Iran ini dulu namanya itu Persia, sebuah bangsa kuno yang berjaya dan Tuhan pun pernah memakai dia. Iran hari ini muncul di tengah-tengah panggung nubuatan akhir zaman. Dan inilah yang mengejutkan. Bangsa yang dulunya pernah menolong Israel. Di Amerika Serikat hari ini bersama dengan Israel justru dia menggempur Iran yang pernah menolong orang Israel sendiri. Saudaraku, ini bukan sebuah teori, bukan cuma cerita, bukan cuma dongeng, bukan spekulasi, tetapi kisah besar yang ditulis oleh Allah sendiri. Nah, nama Iran muncul dalam Alkitab yang dengan nama yang berbeda, yaitu ditulis dengan nama Elam. Di dalam Kejadian 10 ayat 22, coba Ibu Rita tolong baca ini. Kejadian 10 ayat yang ke-22. Keturunan Sem ialah Elam, Asur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Elam disebut sebagai salah satu dari keturunan Sem. Keturunan yang langsung ada di bawah garis keturunan Nuh dan leluhur bangsa Ibrani. Dan ini berarti, saudaraku, sejak permulaan sejarah manusia, pasca air bah, sebenarnya Elam ini sudah menempati posisi penting dalam garis keturunan bangsa-bangsa. Kejadian 14 ayat yang ke-1. Kejadian 14 ayat yang ke-1. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tedial, Raja Goyim, terjadilah. Kita ketemu lagi. Kedorlaomer adalah Raja Elam yang memimpin koalisi 4 kerajaan dan menyerbu wilayah Kanaan. Dan di sana mereka menawan Lot, keponakan Abraham. Nah, kali ini Elam muncul bukan sebagai catatan sejarah. Tetapi hari ini Elam, Iran
atau Persia muncul sebagai nubuat langsung dari Tuhan. Yeremia ini sudah banyak dikutip oleh para hamba-hamba Tuhan. Yeremia 49 ayat 34 sampai yang ke-39, ya, tidak usah dibaca. Di situ ditulis, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Itu ada di dalam ayat 34 dan 36. Kalau dikatakan sesungguhnya, artinya itu enggak main-main, benar-benar terjadi. Sungguh-sungguh, ya. Nanti Tuhan akan mematahkan busur Elam yang menjadi inti kekuatannya. Nah, ayat ini sebenarnya berisi sebuah nubuat penghukuman Allah atas bangsa Elam, di mana dia akan memutuskan busur. Nah, busur ini melambangkan kehancuran kekuatan militer dari Iran. Kekuatan utama dari Iran. Berdasarkan data ya terkini per awal Maret tahun 2026. Kekuatan busur perlawanan yang dipimpin oleh Iran itu sedang menghadapi satu tekanan yang berat. Dan akibat dari konflik ini, di mana secara langsung antara Amerika Serikat dan Israel. Namun bangsa Iran, ya, Elam atau Persia ini dia bisa tetap mempertahankan kekuatan busurnya. Saudara tahu apa yang menjadi inti dari kekuatan Iran per tahun 2026 ini? Itu kalau saya baca ya peringkat militernya, Iran ini masih memiliki satu peringkat nomor 16. Masih bisa diperhitungkan. Sedangkan rudal ini dalam bahasa kuno ya, untuk rudal dalam Alkitab itu disebut sebagai nuklir untuk zaman kita sekarang. Jadi rudal atau nuklir dan drone masih memiliki tingkat paling besar di Timur Tengah. Dan dia juga memiliki tentara militer 610.000. Namun Alkitab sudah menubuatkan bangsa Elam, bangsa Persia atau Iran. Nanti satu saat dia akan tercerai-berai ke berbagai penjuru mata angin. Dan kekuasaannya akan hancur. Nah, di Persia ini pernah hidup juga Ratu Esther, Daniel. Bahkan makam Daniel itu masih ada di Iran, ya, makam Daniel itu ada di Iran. Dari Iran ini juga munculnya orang-orang Majus yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan kepada bayi Yesus. Nah, saat kita memperhatikan dengan serius, saudaraku, di tengah semua nubuatan tentang peperangan dan kehancuran dan koalisi bangsa-bangsa yang sedang melawan kepada bangsa Israel, Alkitab memberikan satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Saudara baca aja di dalam ayat yang ke-38. Dari Daniel 49 ayat 38. Apa? Yeremia, nah salah saya. Iya Yeremia. Yeremia 49 ayat yang ke-38. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dimaksud di sini? Aku akan membinasakan raja-raja dan pemuka-pemuka. Dan di Iran hari ini, raja
pemimpin tertinggi Ali Khamenei sudah meninggal. Bukankah ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab? Semua pemuka-pemuka sudah banyak yang meninggal. Lalu ayat 39, tidak usah dibaca, sudah saya tulis di situ. Di kemudian hari, aku nanti akan memulihkan keadaan Elam. Kalau saudara baca ayat ini, ya, ini adalah pesan Tuhan yang luar biasa. Setelah bangsa Elam dihamburkan ke arah 4 mata angin, satu saat akan ada pemulihan. Setelah Allah begitu murka dengan Elam, Iran atau Persia, tetapi kasih karunia Allah masih berlaku dalam kehidupannya. Dan hari ini kita melihat penggenapan dari janji itu. Meski Iran dikenal sebagai sebuah negara yang menindas umat Kristen dan melarang penginjilan di sana. Tapi saudara lihat hari ini, kekristenan justru terjadi di Iran. Oh, berkembang pesat di sana saudaraku. Banyak orang Iran hari-hari ini itu datang kepada Kristus. Baik melalui mimpi, melalui penglihatan, ada yang melalui kesaksian pribadi. Ada yang menemukan terang Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada Elam. Kasih karunia Allah terjadi atas bangsa Elam. Saudaraku, yang terjadi di sana bukan kebangkitan politik. Tetapi saya katakan terjadi kebangkitan, yaitu kebangunan rohani yang luar biasa. Saudara bisa searching sendiri. Pemulihan dimulai bukan dari sebuah pemerintahan. Tapi pemulihan terjadi dari hati manusia itu sendiri. Justru di Iranlah terjadi revival. Terjadi kebangunan rohani secara besar-besaran. Allah benar-benar menggenapi nubuatannya. Di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam, Persia, Iran. Setelah dia tumbang, setelah dia jatuh, Allah mengangkat kembali kehidupan mereka. Tapi kalau saudara lihat berita-berita saat ini, ya, jutaan orang sudah mulai percaya Yesus. Ini maksudnya di Iran, ya, gereja hari ini tuh penuh sesak dan banyak tetangga sebelah, ya, tutup. Justru gereja di sana enggak cukup untuk menampung orang-orang Iran. Banyak orang yang meninggalkan agama lamanya dan mereka sekarang kembali kepada Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini, saudaraku? Sudah saya tulis di situ bahwa sejarah, nubuatan, dan masa depan dunia tidak lepas dari kendali Allah. Allah yang pegang kendali dunia ini. Iran suatu saat, ya, dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku, hari ini kita mendengar cerita Iran, bukan lagi kita melihat masa lalu, tetapi hari ini merupakan bagian dari rencana Tuhan yang sedang berjalan untuk satu bangsa ini, yaitu bangsa Elam. Bangsa Elam ini juga pernah dipakai oleh Tuhan untuk membangun kembali Yerusalem. Dan ternyata Tuhan tidak berhenti dalam karyanya. Janji pemulihan yang akan terjadi di Iran. Jadi semua apa yang sudah dilakukan oleh orang Iran itu diperhitungkan oleh Tuhan.
Termasuk apa yang saudara buat bagi Tuhan. Saudara melayani Tuhan pagi, siang, sore, malam, ingat diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak pernah sia-sia apa yang sudah saudara buat bagi Tuhan. Janji pemulihan kepada Iran itu pun akan terjadi kepada saudara dan saya di akhir zaman ini. Filipi 2 ayat 10 dan 11, enggak saya tulis di situ mungkin saudaraku, enggak saya tulis ya. Di situ dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut di langit, di bawah bumi, di atas bumi, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Ayat ini menunjukkan adanya sebuah pengakuan secara total bagi siapapun juga, bagi semua bangsa, bagi seluruh umat ciptaannya khususnya. Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja luar biasa. Karena kita tahu pada saat Yesus datang kembali, Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, kalau saudara lihat perang yang terjadi saat ini, itu sebenarnya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di akhir zaman ini, mari saudaraku, kita semua, saudara dan saya, jangan cuma jadi penonton. Perang terjadi di sana sini. Perang yang luar biasa, yang mendatangkan kesusahan, mendatangkan kesukaran. Tapi mari jangan jadi penonton dalam penggenapan nubuatan ini. Jangan cuma saudara berkata, ya emang sudah zamannya perang di sana, rebutan entah karena politik atau karena sesuatu hal. Tapi marilah, jadilah bagian dalam pekerjaan Tuhan. Teruslah mengabdi kepada Tuhan. Bukan saatnya saudara dan saya harus memilih-milih antara Tuhan dan dunia. Tetapi terus setia kepada Tuhan. Terus hidup dalam kehendak Tuhan. Semakin dekat kedatangan Tuhan harus membuat kita semakin memakai kesempatan yang ada. Kita mau pakai bukan untuk santai-santai lagi di hari-hari ini. Seperti tadi sudah saya katakan, libur dulu. Ibadah nanti aja. Semua yang untuk Tuhan nanti aja. Saya mumpung ini kesempatan, saya akan menikmati dunia ini. Kita tidak boleh lagi punya pemikiran seperti ini. Kita sudah tidak lagi bisa bermain-main. Saudaraku, ini keinginan saya ya di akhir zaman ini. Kita harus kembali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Setiap hari kumpul bareng. Setiap hari memecah roti, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bila perlu ibadah setiap hari. Kita kumpul dengan saudara-saudara seiman. Untuk saling menguatkan. Ini hari-hari yang harus terjadi atas hidup kita. Nah saudaraku, setiap kali perang kalau melibatkan bangsa Israel, Alkitab selalu menubuatkan Israel itu selalu menang. Apa nubuat Alkitab tentang Israel? Ya, kenapa dia harus selalu menang? Dan Yerusalem. Di dalam Sakaria, saudara baca ayat ini, Sakaria 12, ayat 2 dan ayat yang ke-3. Sakaria 12 ayat 2 sampai 3. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa
di sekeliling menjadi bening, juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Ini nubuat Tuhan terhadap Yerusalem atau terhadap bangsa Israel. Kenapa dia harus menang terus? Ya ayat ini digenapi oleh Tuhan. Di dalam Sakaria 12 ayat 2. Sudah saya tulis di situ. Apa yang Tuhan katakan. Aku membuat Yerusalem atau Israel yang ada di dalamnya menjadi pasuh. Pasuh itu cawan atau mangkuk yang membuat pening dan mengalami kesusahan. Setiap orang yang selalu ingin menghanguskan Israel dari muka bumi ini dikatakan dia seperti minum cawan mangkuk seperti anggur yang memabukkan. Sehingga membuat dia atau membuat bangsa-bangsa di sekeliling, negara-negara yang ingin menghancurkan Israel, membuat mereka terhuyung-huyung seperti orang yang lagi mabuk. Jadi saat mereka bersatu, mungkin seluruh dunia mau bersatu menghancurkan Yerusalem. Ketika dia mau mengepung, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dibikin pusing oleh Tuhan. Dibikin pening oleh Tuhan. Termasuk PBB ya, yang punya rencana global. Dibikin pusing, gak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Israel tidak terkalahkan. Alkitab jelas mengatakan, gak ada solusi untuk Israel keluar dari pemenang. Selain karyanya Tuhan. Dan ayat yang ketiga dikatakan, saya tulis di sini, Tuhan membuat Yerusalem menjadi batu. Dan siapa yang mengangkatnya akan pastilah mendapat luka parah. Mereka mencoba mengangkat batu yang berat. Tapi batunya itu tidak terangkat, tapi malah justru batunya itu ketiban di kakinya sendiri. Bukan cuma ketiban, tapi patah. Siapa yang mengangkatnya? Pastilah mendapat luka parah. Siapa yang bisa lawan Israel? Ini nubuat Alkitab itu sungguh luar biasa. Coba kalau saudara perhatikan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa, dikatakan dalam pujian tadi. Kekuatannya luar biasa, kemahadahsyatannya luar biasa. Nah sekarang kenapa saudara dan saya, kita seringkali tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Tidak punya hati gentar, tidak punya hati menghormati Tuhan. Kita kadang selalu menyepelekan Tuhan. Kurang taat sama Tuhan. Tidak punya rasa takut yang mendalam dengan Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-28 sudah saya tulis di situ. Jangan takut sama manusia tapi sama Tuhan. Tapi seringkali ayat ini justru kita balik. Kita lebih takut sama manusia. Kita lebih takut sama manusia, lebih sungkan. Kita lebih menghormati manusia daripada Tuhan. Padahal manusia sama-sama umat ciptaan Allah yang tidak bisa memberikan keselamatan abadi. Mari saudaraku miliki rasa takut yang mendalam akan Tuhan. Karena Allah berkuasa di mana Dia dapat membinasakan jiwa dan tubuh sekaligus di dalam neraka. Jadi ayat ini sebenarnya mengajak kita semua di mana kita ini harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang terutama dan pertama. Perang yang terjadi saat ini, nubuat yang Yesus sudah katakan,
sudah digenapi. Matius 24 ayat 6 dikatakan apa? Jangan kamu takut, jangan gelisah. Karena semuanya ini harus terjadi. Dan ketika ini terjadi, itu belum kesudahannya. Tetapi kita sedang memasuki masa-masa kesusahan besar. Lukas 21 ayat 20, Israel adalah jam akhir bagi dunia ini. Dan saudara perhatikan baik-baik. Ketika terus selalu melibatkan Israel, Israel ini merupakan jam akhir. Di saat dunia mau dibinasakan oleh Tuhan. Lalu kita lihat lagi yang seterusnya di dalam Matius 24 tadi. Ayat 3 dan seterusnya, bukan cuma perang, gempa bumi. Lukas 21 ayat 10 dan 11, dibaca saja ayat ini. Lukas 21 ayat 10 sampai 11. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Akan terjadi apa saudaraku? Gempa bumi yang dahsyat. Lalu saya mikir gini saudaraku, kedahsyatan gempa bumi ini apa ada hubungannya dengan megatrust yang sedang digembar-gemborkan oleh BMKG. Megatrust akan terjadi. Megatrust itu adalah gempa bumi besar yang bisa memicu tsunami dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Dan gempa bumi megatrust ini dapat menyapu bersih dalam waktu singkat. Tsunami Aceh contohnya sudah mengerikan sekali. Apalagi kalau saudara lihat megatrust. Dan sampai hari ini kapan terjadinya itu masih ada di dalam genggaman tangan Allah. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi. Tapi yang pasti BMKG terus memperingatkan kepada kita. Hati-hati. Tuhan yang punya rencana dan Tuhan yang punya kehendak. Dan Tuhan pasti yang tahu persis kapan megatrust itu terjadi di seluruh dunia. Dan ini kalau saudara lihat gempa-gempa itu sebenarnya sedang menunjukkan trennya yang makin sering terjadi. Gempa bumi di sana-sana, tanah longsor, tanah sampai retak, saudaraku, dan berbagai bencana alam terus makin meningkat. Mungkin ini awal-awal untuk menandai bahwa megatrust sudah ada di depan mata kita. Saudaraku, per 2026, kalau saya lihat, itu sudah terjadi 200 gempa. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa cari sendiri ya di Google. Per 2026. Gempa bumi sudah terjadi. 200 mulai awal Januari sampai hari ini sudah 200 gempa. Bumi yang kita tinggali sudah tidak aman lagi. Bangunan sekuat apapun tidak akan pernah bisa bertahan. Alkitab sudah menubuatkan secara terperinci apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Tidak ada. Saudara mau berlindung di mana? Ketika gempa itu terjadi. Tetapi yang penting adalah mari siap. Mau mati karena gempa. Mati karena perang, enggak masalah. Yang penting siap
Siapkan kerohanian kita. Karena kita sudah ada di zaman yang tidak main-main lagi. Lalu seterusnya saudaraku, di situ dikatakan kelaparan. Nah kalau kelaparan ini ya sudah pasti terjadi karena konflik perang, karena gempa, karena bencana alam. Ya endingnya pasti akan terjadi kelaparan. Perang Amerika Serikat, Israel dan Iran ini sudah memicu harga-harga pasar itu naik semua. Kalau saudara lihat, Iran sudah memblokade jalur laut yang biasanya dipakai untuk lalu lalang perdagangan, ya, yang namanya itu Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini merupakan jalur utama ekspor minyak dunia atau dikatakan sebagai urat nadi ekonomi dunia. Macet karena sudah diblok oleh orang Iran. Sehingga menimbulkan harga-harga melonjak dan pasti akan menimbulkan kelaparan di sana sini. Apa yang bisa kita harapkan ketika dunia sedang digoncang oleh Tuhan? Dunia hari-hari ini sedang berjalan ke suatu yang mengerikan sekali. Ke depan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Lebih baik atau lebih buruk. Sekali lagi yang penting ayo saudara nempel terus sama Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara harus makin dekat kepada Tuhan bila perlu ibadah tiap hari. Kumpul bareng, doa tiap hari, tidak ada praynya. Kembali kepada kisah kasih mula-mula. Karena siapa yang kita harapkan hari-hari ini? Kalau bukan Tuhan yang empunya langit dan bumi. Saudaraku, setan hari-hari ini sedang bermanifestasi di atas muka bumi ini. Karena setan pun tahu waktunya sudah sangat dekat. Seperti di dalam Wahyu, tidak usah dibaca. Wahyu 12 ayat 12b, di situ dikatakan, iblis tahu waktunya sudah dekat. Celakalah kamu hai bumi, hai laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah ayat ini menjelaskan kemarahan besar dari iblis. Karena ia sadar, ia mengerti masa kekuasaannya di atas muka bumi ini terbatas. Waktunya tinggal sedikit. Setan tahu bahwa perbuatannya akan segera berakhir. Dan dia pada akhirnya juga ikut dibinasakan. Nah dari sejak perang dunia pertama, kedua, dan mungkin masuk perang dunia ketiga, tidak ada yang tahu. Kalau pertama mungkin perang dunia bunyinya itu cuma tut gitu saudaraku ya. Terus perang dunia kedua tut tut mungkin gitu. Perang dunia ketiga tut 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 seperti naik kereta api tut tut tut. Semakin jelas. Alkitab bukan tebak-tebakan perang. Yang pasti kalau kedatangannya yang pertama, Yesus berinkarnasi menjadi manusia, menjadi Raja Damai, Juru Selamat itu sudah digenapi. Dan percayalah, kedatangan Yesus yang kedua pasti akan digenapi. Sebab itu saya tulis di situ, jangan jadi panitia persiapan seperti mau retreat. Siap segalanya, memang harus bersiap. Tetapi lebih jauh lagi selain persiapan, jadilah panitia penjemputan. Ketika Yesus datang kembali, kita sudah siap. Saudaraku, pernyataan seorang menteri energi dan sumber daya mineral, dia mengatakan cadangan minyak atau BBM Indonesia akan habis dalam waktu katanya 20 hari. Akibat perang bahan mentah tidak bisa dibeli. Itu sebabnya Indonesia melakukan upaya bagaimana supaya dapat mengimpor minyak energi ini dari luar.
Lalu Pertamina dan pemerintah segera mengalihkan impor minyak mentah ini dari dia mengimpor dari Arab. Lalu termasuk mengimpor dari Brasil, dari Amerika, Nigeria, Angola dan lain sebagainya. Dan pemerintah minta agar kontrak-kontrak impor untuk minyak mentah ini harus segera dilakukan. Nah, kemarin sudah dikatakan ya bahwa cadangan minyak kita ini sudah tinggal sedikit. Tapi ini sudah diklarifikasi oleh menteri. Tidak perlu takut, masih ada cadangan minyak. Dan ternyata Mak Neneng tadi malam dia bilang sama saya waktu Wahyu mau beli bensin, yang sudah beli nggak boleh balik lagi. Saudaraku, apa yang harus saudara lakukan hari-hari ini? Kalau minyak habis, kebutuhan sandang pangan terus mengalami lonjakan. Harga-harga terus naik. Saya katakan, jangan andalkan apa yang ada pada kita. Saudara yang berduit sekalipun, saudara yang kaya punya banyak uang. Seluruh dunia mungkin milik saudara. Dibanding dengan orang miskin, kedudukan kita ini sama. Mungkin dengan kekayaan kita masih berkata, saya aman, saya masih bisa beli. Masalahnya bukan di situ. Kalau stok barang ini sudah habis, stok pangan ini sudah habis, stok impor minyak ini sudah tidak ada lagi, mau apa kita? Sebelum perang ini terjadi, pas pada tanggal 24 bulan 2, itu muncul di dalam pikiran saya kalimat seperti ini. Dan ketika kalimat ini datang dalam pikiran saya ini tidak ngerti. Apa sih maksudnya Tuhan ini? Kok Tuhan berkata seperti ini? Wah, ini mungkin pikiran saya aja. Saya tidak tahu, saudaraku. Ya sudah, tak simpen aja. Dan ternyata berguna juga kalimat ini yang melintas di dalam pikiran saya. Kalimat itu berkata, umat Tuhan tampil bersinar di akhir zaman. Artinya apa? Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Sekalipun dunia makin gelap, dunia makin sukar. Tetapi umat Tuhan yang takut akan Tuhan, kalimat itu jalan di depan saya. Umat Tuhan tetap akan tampil bersinar di akhir zaman. Kalau kalimat ini datang kepada saya, berarti Tuhan sedang menyatakan kehendaknya untuk memberi kekuatan kepada kita semua untuk kita tidak main-main lagi dengan Tuhan. Kalau saudara ingin tampil menjadi umat Tuhan yang bersinar, yang artinya saudara tidak akan mengalami kekurangan. Saudara terus serba kecukupan Tuhan pelihara. Tuhan selalu menyertai. Sekali lagi pesan ini untuk saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Nanti kita akan teruskan firman Allah ketika saya bertukar.